Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin di Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin hadirat yang kami hormati, pembahasan terakhir kita tentang apa? Dahsyatnya hari kiamat. Saat itu kejadian sampai apa? Sampai kejadian apa kita bahas saat itu? Laut disatukan, terus langit dihancurkan. Apa? Bumi diganti. Terus orang-orang pada di mana itu? Diganti yang baru. Berarti orang-orang itu di tempat lain, sedangkan bumi yang ditempati sekarang ini hancur. Dan saat itu laut disatukan dan dinyalakan. Bukan hanya disatukan, tapi juga apa? Dinyalakan. Setelah semuanya hancur, kemudian manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah padang yang sangat luas, yang rata dengan tanah. Saat itu kondisi manusia dalam keadaan tidak menentu. Nasibnya tidak pasti, karena semuanya belum jelas. Semuanya masih menanti apakah mereka akan bernasib buruk sehingga dijebloskan ke dalam api neraka, ataukah mereka termasuk orang-orang yang beruntung yang akan dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam apa? Surga. Dalam kondisi yang mencekam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan matahari sedekat-dekatnya di atas kepala kita.
Diceritakan dalam sebuah hadis, matahari itu didekatkan 1 mil di atas kepala kita. Dan keringat saat itu bercucuran karena saking panasnya kondisi saat itu. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tudna asy-syamsu yaumal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil. Pada hari kiamat nanti matahari akan didekatkan sedekat-dekatnya di atas para makhluk sampai jaraknya itu hanya 1 mil. Para ulama berbeda pendapat. 1 mil itu 1 mil apa? Ada yang mengatakan 1 mil ya seperti ukuran yang ma'ruf. 1 mil hampir 1 apa? 1 kilo atau lebih, kira-kira 1 kilo atau lebih atau kurang. Ukuran mil yang ma'ruf. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan mil itu adalah alat yang digunakan untuk bercelak. Ya, celak itu biasanya ditaruh di dalam apa? Dalam botol. Kemudian ada alat ya seperti lidi ya, yang itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk menggoreskan celak itu di mana? Di mata. Berapa meter itu alatnya? Nah, segini paling ya. Sebagian ulama mengatakan 1 mil itu segini. Jadi matahari adalah segini di atas kita. Makanya wajar seandainya para manusia saat itu keringatnya bercucuran. Kata Nabi SAW, فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ. Seluruh manusia saat itu keringatnya tergantung amalannya. Seberapa banyak keringat yang bercucuran yang dikeluarkan oleh tubuhnya itu tergantung bagaimana amal soleh dia ketika di dunia. Kata Nabi SAW, فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ. Ada di antara orang-orang yang keringatnya saat itu bercucuran sampai ke mata kakinya. Ini orang-orang yang amal solehnya cukup banyak dan dosa-dosanya lumayan sedikit. Sehingga keringatnya cuma sampai apa? Cuma sampai mata kaki. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi. Dan ada di antara mereka yang keringatnya itu sampai ke lutut. Ini orang-orang yang mungkin dosanya agak banyak. Sehingga seukuran keringatnya sampai mana? Sampai lutut. Golongan yang ketiga kata Nabi SAW, wa minhum man yakunu ila hiqwaih. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai di perut. Ya, sampai di mana? Sampai di perut. Ini dosanya lebih banyak lagi. Sehingga keringatnya lebih banyak lagi sampai perut. Dan yang lebih mengerikan, yang terakhir. Yang disebutkan oleh Nabi SAW. وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا. Dan ada di antara mereka yang tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Ini adalah orang-orang yang dosanya sangat banyak. Dan amal soleh yang dia kerjakan sangat sedikit. Sehingga keringatnya sampai menenggelamkan orang itu. Namun di antara mereka ada orang-orang yang subhanallah tidak merasakan panas. Karena dia mendapatkan naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa dikatakan tidak ada naungan? Karena semuanya hancur. Kalau sekarang kita nggak ada naungan awan, kita bisa bernaung di dalam apa? Masjid. Bawa selimut kita apa? Kita pegangi atau bawa apa?
bawa payung. Saat itu semuanya nggak ada. Pohon nggak ada, bangunan nggak ada, gunung nggak ada. Semuanya rata dengan tanah. Makanya kata Nabi SAW, la dhilla illa dhilluh. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini 7 golongan. Yang itu bukan sekarang pembahasannya. Para manusia saat itu dalam kondisi kesusahan, kebingungan, ketidakpastian, dan suasana yang mencekam luar biasa. Padahal, satu hari saat itu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 4, satu hari saat itu 50.000 tahun dibandingkan satu hari di dunia. Kita bagaimana? Suasana mencekam. Kalau orang dalam berada suasana mencekam, dia bermimpi kapan suasana ini akan berakhir. Yang dia tunggu adalah kapan suasana yang mengerikan ini akan segera berakhir. Ketika berharap akan berakhir, ternyata suasana itu panjang dan lama. Satu hari 50.000 tahun. Mereka berharap, bermimpi, agar suasana mengerikan itu segera berakhir. Mereka ingin mendapatkan kepastian. Saya ini akan masuk ke neraka kah? Atau saya akan masuk ke surga? Semuanya serba tidak pasti. Nasib mereka tidak jelas. Sampai adanya hisab dan penghitungan amalan. Manakala ada hisab dan penghitungan amalan, saat itulah baru akan jelas mana orang-orang yang akan masuk ke neraka dan mana orang-orang yang akan masuk ke mana? Ke surga. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum berkenan untuk memulai penghitungan amalan. Akhirnya mereka berbicara satu sama lainnya. Bagaimana caranya supaya ada orang yang menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, supaya penghitungan amalan segera dimulai. Kenapa? Karena mereka ingin kepastian. Seperti orang yang daftar jadi PNS misalnya. Pengumumannya berapa? 3 bulan kemudian. Selama 3 bulan antum tidurnya gimana? Ya, susah tidur. Ya. Atau seorang pemuda yang melamar seorang apa? Wanita. Jawabannya kapan? 1 tahun kemudian. Ada yang gak sabar lah, sudahlah nyari yang lain saja, kelamaan 1 tahun. Seandainya ada orang yang sabar nunggu 1 tahun, dalam 1 tahun itu suasana yang tidak pasti. Ya, kita susah. Makan gak enak, minum gak enak, tidur gak enak, semuanya serba gak enak. Padahal yang kita tunggu adalah seorang wanita yang sebenarnya wanita itu masih banyak apa? Masih banyak makhluk yang serupa. Apa kalau antum gak diterima sama wanita itu kemudian antum kiamat? Kan enggak, masih banyak wanita yang lainnya. Dalam kondisi ketidakpastian, dalam hal yang sedikit itu saja, kita nggak bisa tidur, nggak tenang. Bagaimana seandainya kondisi ketidakpastian itu adalah antara surga dan neraka? Antara api dan kenikmatan yang luar biasa. Maka wajar, seandainya mereka satu tidak tenang dan mencekam kondisinya. Mereka mencari-cari siapa kiranya yang berani untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, memohon agar Allah segera untuk memulai penghitungan amalan. Maka tidak ada di benak mereka kecuali adalah para nabi. Kecuali adalah para nabi. Tidak ada saat itu yang berani menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali para nabi. Gak mungkin mereka pergi ke kiai. Gak mungkin mereka pergi ke kepala sekolah atau presiden. Ya. Gak ada gunanya saat itu mereka. Jabatan-jabatan saat itu gak ada gunanya. Yang ada adalah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang mana mereka adalah manusia-manusia yang paling mulia yang ada di muka bumi.
mereka pergi kepada para nabi. Pertama kali pikiran mereka adalah bapak mereka. Siapa? Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mereka datang berbondong-bondong kepada bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Mereka berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, anta abuna. Wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau adalah bapak kami. Engkau adalah nenek moyang kami, wahai Adam. Apakah engkau tidak melihat bagaimana kondisi kami saat ini? Mintakanlah kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala segera memulai penghitungan amalan. Apa kata Nabi Adam alaihissalam? Abul Anbiya, abuna, bapak kita, semuanya, nenek moyang kita, semuanya kita semua adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Apa kata dia? Lastulah. Saya bukan orang yang bisa memberikan apa yang kalian inginkan. Karena Nabi Adam teringat kesalahannya terlebih dahulu. Dulu pernah melakukan kesalahan. Dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk memakan suatu buah. Karena tergiur. Tergoda. Dengan iming-iming dari setan. Akhirnya Adam alaihissalam melakukan kesalahan tersebut. Yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Laqad ghadibal yawm. Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini telah murka. Dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka semurka hari itu. Gak berani. Nabi Adam aja gak berani. Apalagi kita. Nabi Adam gak berani. Akhirnya Nabi Adam berkata, alaikum binuh. Cobalah pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama di muka bumi ini. Akhirnya mereka datang berbondong-bondong ke Nabi Nuh. Ternyata begitu sampai ke Nabi Nuh, jawabannya serupa. Lastulaha. Bukan saya yang bisa memberikan syafaat seperti ini, wahai para umat manusia. Walakin alaikum bi Ibrahim. Hendaklah kalian mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabi Ibrahim? Khalilullah. Kekasihnya apa? Allah. Khalilur Rahman. Kekasihnya Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka sudah berharap-harap. Ini kekasihnya Allah. Mana mungkin kekasihnya Allah permintaannya akan ditolak. Dan dia adalah imamul hunafa. Imamnya para ahli tauhid. Yang memecahkan. Menghancurkan berhala dengan tangannya sendiri. Maka mereka pun datang kepada Nabi Ibrahim dengan penuh harap. Ternyata jawabannya sama. Ana lastulah. Bukan saya yang pantas untuk memberikan ini. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan umat manusia kepada seorang Nabi yang diajak berbicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi siapa? Nabi Musa, kalimullah. Nabi yang diajak ngobrol langsung oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ternyata Nabi Musa jawabannya sama. Dibilang alaikum bi Isa. Datanglah kalian kepada Nabi Isa alaihissalam. Siapa Nabi Isa? Ruhullahi wa kalimatuh. Rohnya Nabi Isa dihembuskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Nabi Isa diciptakan dengan kalimat dari Allah Jalla wa'ala. Ternyata Nabi Isa pun tidak mampu. Akhirnya semuanya tertuju kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Penghulunya para Nabi dan para Rasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka datang di hadapan Nabi kita. Dan mengungkapkan keinginan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berkata, ana laha. Ya, sayalah yang akan memberikan syafaat tersebut. Itu pun tidak langsung Nabi Muhammad memberikan syafaatnya.
Kata Nabi SAW, فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ لِي. Saya meminta izin kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian Allah mengizinkan saya. Subhanallah. Sampai pemilik asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung saja, sebelum memberikan syafaatnya, dia harus apa? Minta izin. Ya. Jadi jangan dipikir kalau sudah ikut kiai anu, ikut wali anu, kemudian langsung masuk apa? Surga. Dengan asumsi bahwasanya syafaat itu langsung dibagi-bagi kayak kacang goreng gitu. Hah? Diberikan ente apa? Ente pengikut tarekat ana nih. Saya kasih nih syafaat. Ente bukan pengikut tarekat ana, cari ente syekh yang lain sana. Sama pengikut sama syekh tarekat yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulunya para nabi dan rasul, itu pun harus minta izin kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yulhimuni mahamida ahmaduhu biha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengilhamkan kepadaku, kata Nabi SAW, dengan pujian-pujian. Dengan pujian-pujian yang aku akan ucapkan itu di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa akhirru lahu sajidan. Rasul bukan hanya memuji Allah, tapi Rasul juga sujud tersungkur di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Nabi sujud, lama Nabi sujud. Baru kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepala kamu. Nabi sujud lama. Setelah sujud lama baru Allah berkata, Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Sudah, cukup. Angkat kepala kamu. Wa qul yusma' laka. Ucapkanlah apa yang kamu inginkan. Niscaya engkau akan didengar. Wasal tu'ta. Mintalah. Apa yang kamu minta, niscaya akan dikabulkan. Wasfa' tu syafa'. Mohonlah syafaat dan engkau akan diberikan syafaat. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma disebutkan, fayashfa'u liyuqda bainal khalqi. Kemudian Nabi SAW memberikan syafaat, memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar penghitungan amalan segera dimulai. Fayamshi hatta ya'khudha bihalqatil bab. Kemudian Nabi SAW berjalan sampai memegang pintu atau pegangan pintunya surga. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan Nabi SAW mengetuk pintu tersebut. Dan ditanya, siapakah engkau? Dijawab, akulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا. Pada saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikaruniai maqaman mahmuda, kedudukan yang sangat terpuji. Kenapa dikatakan terpuji? Yahmaduhu ahlul jam'i kulluhum. Karena lantaran Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar penghitungan amalan dimulai, akhirnya seluruh penghuni padang mahsyar dari Nabi kita Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir lahir sebelum hari kiamat, semuanya memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita selalu berdoa setelah azan atau setelah wudu. Setelah azan, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Wahai Rabbi, berikanlah, limpahkanlah maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Maksudnya adalah apa? Syafaat ini. Makanya orang-orang yang berdoa dengan doa ini diharapkan dia akan mendapatkan syafaat Rasul SAW. Tapi orang yang tidak pernah doa, nah,
Antum doa enggak kalau habis wudu? Habis azan. Doa enggak? Gimana mau doa? Azan aja masih tidur. Hah? Bangun-bangun apa? Komat. Antum kapan baca doanya? Belum-belum lagi bangun-bangun sudah imamnya udah rakaat keberapa? Rakaat kedua. Itu pun sudah tahiyat akhir. Gimana akan mendapatkan syafaat Rasul SAW? Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasul, bacalah tuntunan yang diajarkan oleh Rasul SAW. Orang yang pengen dapat syafaat Rasul, dia itu harus meniti jalan yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan malah menyimpang dari jalan yang diajarkan oleh Rasul. Pengen syafaat, kesehariannya bergelimang dengan kesyirikan dan kebid'ahan. Tidak mungkin. Syafaat akan diberikan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan ridha kecuali kepada para muwahhidin, kecuali kepada orang-orang yang bertauhid dan berakidah yang lurus. Itulah syafaat akan diberikan. Sesudah itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk dimulainya penghitungan amalan. Berarti ini poin yang kedua yang kita bahas pada hari ini. Poin yang pertama tadi apa? Apa tadi? Syafaat. Syafaat yang agung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dimulainya apa? Penghitungan amalan. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua pada hari ini. Yaitu apa? Mulainya hisab. Hisab artinya apa? Penghitungan amalan. Apa maksud penghitungan amalan? Maksud dari penghitungan amalan adalah Allah Subhanahu wa taala akan memanggil para hambanya. Seluruh hambanya akan dipanggil, kemudian suruh berdiri di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Setelah semuanya berdiri, diingatkan oleh Allah Tabaraka wa taala tentang perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan dulu. Tentang ucapan-ucapan yang mereka katakan dahulu. Dan kondisi mereka ketika mereka masih di dunia. Semuanya diingatkan oleh Allah. Entah kafir, entah mukmin, entah taat, entah maksiat. Lalu buku-buku catatan amalan diserahkan kepada masing-masing dari kita. Dan termasuk bagian dari hisab atau penghitungan amalan ini adalah dialog antara Allah Tabaraka wa ta'ala dengan para hambanya. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan bukti-bukti perbuatan kita di dunia. Yang saat itu kita tidak bisa mengelak sama sekali. Dan tidak ada satupun yang bisa melindungi kita. Beda dengan pengadilan di mana? Di dunia. Bisa cari apa? Pengacara. Pengacara goyang kanan, goyang kiri, bisa selamat. Suap sana, suap sini, bisa selamat. Lari kemana, lari ke sini, bisa selamat. Itu di dunia, mas. Kalau panjenengan selamat di dunia, apa mesti panjenengan itu akan selamat di akhirat? Mustahil. Tidak ada yang bisa selamat di akhirat. Di dunia Anda bisa selamat. Anda bisa melarikan diri. Anda bisa menyuap. Anda bisa berbohong. Anda bisa memanipulasi data. Itu semuanya di dunia. Kalau di akhirat tidak ada satupun yang bisa melakukan itu semua. Digambarkan suasana hisab tersebut. Mulai dari kedatangan Allah Tabaraka wa ta'ala. Hisab saat itu dimulai dengan kedatangan Allah. Dalam Al-Quran, Surat Az-Zumar ayat 69. Dalam Surat Az-Zumar ayat 69, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha
Saat itu bumi terang benderang dengan cahaya Allah. Wa wudi'al kitabu, dan buku-buku catatan amalan dibagikan dan didistribusikan kepada kita semua. Waji'a bin nabiyyina wasyuhada, dan saat itu para nabi serta para saksi didatangkan. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan saat itu diberikan keputusan dengan adil. Wahum la yudlamun, dan tidak ada satupun di antara manusia yang hadir saat itu dizalimi. Semuanya adil. Dan yang dimaksud dengan cahaya ini adalah apa yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 210. Di sini dikatakan bumi saat itu terang benderang karena cahaya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah apa yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 210. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah. Pada hari itu Allah subhanahu wa ta'ala akan datang di bawah naungan awan beserta para malaikat. Jadi yang datang bukan hanya Allah. Yang datang adalah para malaikat. Dan saat itu para malaikat yang bertugas untuk menulis seluruh amalan kita, mereka datang bersaksi di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana kondisinya orang-orang yang berdosa? Para pendosa mereka berkata, Fataral mujrimina musyfiqina mimma fih. Orang-orang yang berdosa, mereka ketakutan ketika memegang kitab tersebut. Kenapa? Mereka berkata, Ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang-orang yang berdosa, yang banyak dosanya saat itu, mereka berkata, kenapa celakalah kami? Kenapa kok kitab ini, buku catatan ini tidak meninggalkan kecil besar, semuanya ditulis. Maka dalam ayat lain, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semuanya ditulis. Orang-orang ahli maksiat, mereka ketakutan ketika melihat dosanya banyak sekali. Maka dia berkata, celakalah aku. Kenapa kok buku ini setiap apa yang kami lakukan selalu ditulis di dalam buku ini? Dan para nabi diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi dipanggil oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mereka ditanya, apakah kalian sudah menyampaikan amanah yang kami berikan kepada kalian? Semuanya mengatakan, kami sudah sampaikan, wahai Rabbi. Tauhid sudah kami sampaikan kepada mereka. Syariat sudah kami sampaikan kepada mereka. Kami sudah katakan bahwasanya ini adalah ketaatan. Salat itu wajib hukumnya. Puasa itu wajib hukumnya. Ini adalah perbuatan maksiat. Berzina adalah perbuatan maksiat. Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Melihat wanita-wanita yang bukan mahram adalah maksiat. Dan kami sudah jelaskan akhlak-akhlak yang baik. Dusta adalah maksiat, jujur adalah ibadah. Semuanya sudah kami jelaskan, wahai Rabbi. Akhirnya tidak ada yang bisa mengingkari saat itu. Dan para malaikat juga datang. Para malaikat datang membawa bukti ini, wahai Rabbi. Pekerjaan yang engkau bebankan kepada kami sudah kami lakukan sebaik-baiknya. Inilah buktinya, wahai Rabbi. Inilah amalan para hambamu. Bukan hanya malaikat, bukan hanya para nabi. Bahkan di website, ya, membuka situs-situs yang tidak berpendidikan. Saat kita buka, kita pikir gak ada yang melihat. Tapi ternyata di bawah kita, bumi kita ini
tempat kita berpijak, tempat kita duduk, akan lapor kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada saat itu. Wahai Rabbi, pada hari sekian, jam sekian, detik sekian, hambamu ini berbuat maksiat di atas mukaku. Setiap maksiat yang kita kerjakan dipersaksikan di hadapan kita saat itu. Dan orang-orang saat itu bersaf-saf. Dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 48. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا. Saat itu semuanya dihadapkan di hadapan Allah. Diajukan di hadapan Allah dalam keadaan bersaf-saf. Yang mengerikan adalah para ahli maksiat. Orang-orang kufar, orang-orang munafikin, orang-orang fasik yang banyak maksiatnya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 49 sampai 51. Dalam surat Ibrahim ayat 49 sampai 51 Allah subhanahu wa ta'ala bercerita. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. Kalian akan melihat para ahli maksiat. Orang-orang kufar, orang-orang munafikin. Saat itu mereka dibelenggu dengan rantai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Menghadap kepada Allah dalam keadaan dibelenggu. Sarabiluhum min qatiran. Pakaian mereka terbuat dari aspal yang cair. Wa taghsha wujuhahumun nar. Dan muka mereka tertutup dengan api. Begitulah mereka menghadap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Saking mengerikannya saat itu. Allah bercerita bahwasannya orang-orang menghadap kepada Allah Jalla wa'ala dalam keadaan duduk, berlutut, bersimpuh. Kata Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah ayat 27. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ. Kalian akan melihat saat itu setiap umat datang kepada Allah dalam keadaan berlutut dan bersimpuh. Itulah sekelumit tentang kondisi awal penghitungan amalan. Setelah Allah datang, Allah memerintahkan agar buku catatan amalan kita dibagikan. Bagaimana proses pembagian amalan atau buku catatan amalan kita? Pertama, kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 13. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. Allah akan mengeluarkan buku-buku catatan amalan kita dalam keadaan semuanya sudah terbuka. Semuanya bisa melihat catatan amalan kita. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, Iqra' kitabaka. Silahkan baca sendiri buku catatan kalian. Tidak ada yang membacakan kita, tapi kita baca. Baik yang berbentuk dosa maupun yang berbentuk maksiat. Kita baca semuanya, ada di hadapan kita. Wa kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, cukup dirimu sendiri yang akan menghisab terhadapmu. Kita sendiri yang membaca setiap amalan yang kita kerjakan. Sekecil apapun amalan yang kita kerjakan, saat itu kita baca. Dia bertanda bahwasanya nasibnya berikutnya akan indah. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan hidup di dalam kehidupan yang sangat diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi, kutufuha daniyah. Ketika dia menginginkan sebuah buah yang ada di surga, maka buah tersebut akan datang menghampiri kita. Gak perlu kita capek-capek menek ya. Gak perlu kita capek-capek naik pohon, atau gak perlu kita capek-capek nyari genter ya. Apa genter? Apa? Bahasa Indonesianya apa?
galah. Tidak perlu kita capek-capek nyari galah. Ya. Tinggal kita pengen apa? Pengen durian misalnya. Durian itu akan datang kepada kita. Kita pengen burung dara bakar. Ya. Kita ngelihat ada burung. Tahu-tahu mablek datang langsung apa? Sudah matang. Nggak perlu kita pergi ke bebek goreng mana gitu. Nunggunya lama. Nggak perlu. Kita pengen apa-apa. Langsung datang saat itu. Itulah orang-orang yang mendapatkan kitab dengan apa? Dengan kanannya. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Makanlah. Minumlah. Dengan segala kenikmatan. Sebagai buah dari amalan yang dulu kalian kerjakan ketika kalian di dunia. Ini orang-orang yang beruntung. Yang mendapatkan kitab dengan apa? Tangan kanan. Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kiri dari balik punggungnya. Tangan kiri, udah kiri dari apa? Balik punggung. Dia dapatkan seperti ini. Kata sebagian ulama disebutkan, sebagian penafsiran dari kalangan tabi'in, bukan kayak gini, tapi kepalanya dibalik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipuntir kepalanya menghadap ke belakang, kemudian mengambil dengan tangan kirinya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amalannya dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka dia hanya bisa berkata, andaikan saya enggak mendapat buku catatan ini. Jadi pengennya itu gak usah dapat saja. Kenapa? Karena dia malu dan kecewa. Dia malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malu kepada para manusia yang ada saat itu. Kelihatannya orangnya soleh di hadapan manusia. Ternyata bobrok. Kelihatannya rajin beribadah. Ternyata dia riya dalam hatinya. Kelihatannya dia soleh di hadapan para manusia. Berdakwah di mana-mana. Ternyata di dalam rumahnya dia berbuat maksiat yang tidak dilihat oleh orang-orang. Dia malu ketika melihat semuanya itu ada di hadapan dia. Semua orang pengikutnya melihat. Orang-orang yang dulu memuji-muji dia. Yang memandang ini orang soleh, orang baik-baik. Ternyata bobrok. Dan amalannya berisi dengan dosa-dosa yang dia kerjakan dulu. Yang dia sembunyikan di hadapan para manusia. Dia merasa sedih. Dia merasa malu. Dan dia berharap, andaikan buku ini gak usah diberikan kepada saya. Tapi sudah terlanjur, bukunya sudah dibuka. Semuanya bisa dibaca. Dan tertulis semuanya apa yang dia kerjakan. Dan saat itu mereka berkata, ma aghna anni maliyah. Harta saya sudah tidak bermanfaat sama sekali. Ketika di dunia orang bisa menyogok dengan harta dia yang jumlahnya banyak. Orang bisa berkelit dari vonis pengadilan ketika dia menyuap orang-orang yang memiliki kekuasaan. Tapi pada hari kiamat nanti, ma aghna anni maliyah. Harta saya sudah tidak bermanfaat lagi saat itu. Tidak ada yang bisa menyogok. Karena hartanya semuanya sudah hancur. Sebesar apapun harta dia. Halaka anni sultaniyah. Dan kekuasaan kami sudah hancur lebur saat itu. Tidak ada yang berkuasa kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di dunia orang yang memiliki kekuasaan. Dia bisa menzalimi orang lain. Dia bisa memaksa orang lain. Tapi ketika di alam akhirat nanti tidak ada yang memiliki kekuasaan kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kemarin kita bawakan. Pada pertemuan yang telah lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata. Ainal jabbarun. Ainal mutakabbirun. Ainal muluk. Allah akan berkata. Mana para penguasa dunia? Mana mereka yang angkuh di dunia? Mana mereka yang congkak dan sombong di dunia? Mana mereka semuanya? Yang berkuasa satu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini tentang pembagian catatan amalan. Kemudian setelah kita membahas tentang pembagian catatan amalan, kita akan membahas bagaimana cara penghitungan amalan. Bagaimana cara penghitungan amalan. Saat itu manusia terbagi antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Orang yang beriman memiliki cara penghitungan amal sendiri. Dan orang-orang kafir juga memiliki cara penghitungan amalan sendiri. Orang-orang yang beriman, mereka dalam masalah penghitungan amalan akan terbagi menjadi 3 golongan. Akan terbagi menjadi berapa? 3 golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang amalannya tidak dihitung sama sekali oleh Allah. Dan mereka tidak akan disiksa ataupun diazab oleh Allah Jalla wa'ala. Ini adalah golongan yang sempurna keimanannya. Kata Nabi SAW ketika bercerita tentang kejadian hari kiamat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah berkata kepada Nabi, "Hadhihi ummatuk." Wahai Muhammad, inilah umatmu. Jadi Nabi saat itu diperlihatkan umatnya banyak sekali. Inilah umatmu wahai Muhammad. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adab. Wahai Muhammad, di antara umatmu yang sekian banyak ini ada 70.000 di antara mereka, yang mereka itu amalannya tidak perlu dihitung dan tidak akan disiksa. Mereka akan langsung masuk ke dalam surga. Berapa orang? 70.000 orang. Kebagian? Kebagian enggak kita? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, kita enggak tahu kebagian apa enggak. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang sempurna tauhidnya. Orang-orang yang lurus akidahnya. Orang-orang yang murni peribadatannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dikotori dengan kesyirikan yang besar maupun apa? Yang kecil. Tidak melakukan kesyirikan yang besar. Mereka hanya memohon kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Beristighatsah hanya kepada Allah. Memohon syafaat hanya kepada Allah. Dalam kesusahan apapun mereka larinya dan kembalinya hanya kepada Allah. Ibadah mereka murni. Murni. Tidak ada kesyirikan di dalamnya. Yang besar, yang kecil juga enggak. Ibadahnya ikhlas, mata-mata karena Allah, dilihat orang atau enggak dilihat orang. Dipuji orang atau enggak dipuji orang, dia tetap ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Dipuji sama orang, dia tetap menjaga niatnya. Enggak dilihat sama orang, dia tetap lama salatnya. Di rumahnya dia bisa menangis, walaupun enggak ada orang yang melihat. Di luar dia berusaha untuk menyembunyikan tangisannya supaya tidak dilihat oleh orang lain. Bukan menangis ketika di syuting. Ketika sendirian apa? Tidur saja di rumah. Tidak. Ketika di rumah sendirian dia bisa menangis. Makanya orang-orang yang seperti inilah orang yang mendapatkan naungan. Salah satu orang yang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Orang yang salah satu golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Tabaraka wa ta'ala di padang mahsyar adalah orang-orang yang ketika sendiri ingat Allah, dia menangis. Ketika sendiri, bukan ketika di hadapan umum. Di hadapan umum banyak orang yang pintar bersandiwara. Ya. Tapi ketika sendiri, itu menunjukkan keikhlasan dia. Ketika dia bersedekah, dia berusaha untuk menyembunyikan sedekahnya. Jangan sampai ada orang yang tahu. Sebagaimana apa yang dicontohkan oleh para ulama kita, yang disebutkan dalam hadis juga,
termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah tabaraka wa taala pada hari kiamat. Rajulun anfaqa biyaminihi, orang yang berinfak dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya apa? Tidak tahu. Gimana caranya tuh? Kayak gini. Iya. Bukan. Maksudnya adalah apa? Saking apanya? Saking dia itu merahasiakan apanya? Amalannya. Pernah diceritakan Al-Imam Zainal Abidin rahimahullahu ta'ala. Imam Zainal Abidin ini adalah cucunya atau cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bahwasanya beliau adalah orang yang sangat dermawan. Cara dia berderma itu bagaimana? Kalau malam sudah datang, orang-orang sudah tidur lelap, maka dia masuk ke gudang yang dia miliki. Gudang isinya gandum berkarung-karung. Kemudian dia panggul gandum itu sendiri. Dia masuk ke lorong-lorong kampung. Dia cari, dia tandai rumahnya orang-orang miskin. Begitu sampai ke rumahnya orang miskin pertama, dia letakkan karung itu di hadapan pintu rumah orang tersebut. Balik lagi ke gudang. Ngambil satu karung lagi, keliling lagi, cari lagi orang miskin, taruh lagi di hadapan rumah. Sekian rumah malam hari, menjelang fajar dia buru-buru pulang. Keburu ketahuan sama orang. Begitu pagi harinya, orang-orang miskin buka pintu. Masya Allah, rizki dari langit datang ke tempat kita. Mereka nggak tahu siapa yang memberi. Sudah berjalan sekian lama. Sampai kejadian ketika Zainal Abidin, dia itu mengangkat karung, mengusung karung, memanggul karung untuk dibagikan. Di tengah jalan dia itu dihadang oleh rampok. Dihadang oleh apa? Rampok. Zainal Abidin orangnya kuat. Dia biasa bawa apa? Bawa karung. Setiap malam dia olahraganya bawa apa? Bawa karung. Begitu diancam, langsung karung itu tinggal dia apa? Dilemparkan makluk. Menjatuhi orang atau perampok tersebut. Ketindihan sudah. Nggak bisa apa-apa lagi. Akhirnya rampok itu mengatakan, ampun, ampun, ampun. Kata Zainal Abidin, kenapa kamu merampok saya? Saya ini orang miskin, kelaparan, nggak punya makan, kata dia. Kasihan. Ya. Merampok karena apa? Karena miskin. Kalau zaman kita merampok karena rakus. Ya. Sudah banyak duitnya masih merampok juga. Ya. Akhirnya, kata Imam Zainal Abidin, sudah bawa ini. Sudah kamu bawa ini saja, kasih makan. Wah, terima kasih, wahai Tuhan, terima kasih. Saya merampok kok malah dikasih seperti ini, wahai Tuhan. Baik sekali kamu, Tuhan. Kata Imam Zainal Abidin, tunggu, jangan kamu keluar. Jangan kamu pergi sampai kamu berjanji kepadaku. Apa janjinya? Jangan engkau ceritakan kejadian malam ini kepada siapapun di kampung ini atau di muka bumi ini. Jangan pernah engkau cerita bahwasanya engkau ketemu dengan Zainal Abidin membawa karung di malam hari. Subhanallah. Sampai ketahuan pun apa? Wanti-wanti. Kalau orang sekarang infak, gimana? Ditulis yang gede itu namanya. Haji Sapa. Berapa nyumbangnya? 10.000. Sudah nyumbangnya sedikit, mintanya apa? Diumumkan di mana-mana. Subhanallah. Akhirnya berjalan seperti semula. Sampai datang suatu saat Zainal Abidin ini meninggal dunia. Meninggal dunia dimandikan. Ketika dimandikan, saat itu orang yang memandikan melihat ternyata punggungnya Imam Zainal Abidin ini lepuh. Jadi hitam. Mereka, kenapa ini? Sakit apa? Ternyata ada mantan perampok yang hadir saat itu.
Kata dia, saya akan buka rahasia karena beliau sudah meninggal dunia. Beliaulah yang setiap malam mengusung atau memanggul karung dan dibagikan kepada orang-orang fakir di kota ini. Makanya setelah meninggalnya Zainal Abidin tidak ada lagi kiriman dari langit di depan pintu orang-orang miskin. Ini orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Dalam berinfak dia ikhlas. Dalam thalabul ilmi dia ikhlas. Ngaji dia ikhlas. Tujuannya adalah ingin mencari ilmu. Bukannya sekedar pengen ketemu sama teman atau pengen jualan. Ya. Jualan nggak apa-apa, boleh. Ya, nggak masalah berjualan. Tapi jangan sampai tujuan utamanya ngaji untuk apa? Untuk jualan. Nggak masalah jualan, boleh. Tapi perhatikan niatnya jangan sampai apa? Jangan sampai melenceng. Wah, ini ada daurah nih, kesempatan ini. Kesempatan emas. Untuk apa? Untuk jualan. Bukan untuk ngaji. Sambil apa? Jualan. Bukan jualan sambil apa? Ngaji. Beda nggak itu? Beda. Kalau ngaji sambil jualan, begitu ngaji langsung apa? Masuk. Kalau jualan sambil ngaji, sudah mulai ngaji sampai akhir ngaji, tetap apa? Tetap jualan. Saya bisa kok Ustaz dengarkan dari sini. Ya dengarkan apa ente? Nah, dengarkan cuma sebagian masuk, sebagian yang lagi keluar. Nggak ada juntrungnya, nggak tahu kemana. Orang-orang yang akan menghadapi hisab itu tanpa dihitung dan tanpa diazab adalah orang-orang yang murni tauhidnya, yang ikhlas, yang tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Taala. Golongan yang kedua dari kalangan kaum mukminin adalah orang-orang yang beriman yang dihisab dengan hisab yang mudah. Dihitung amalannya, tapi proses penghitungannya itu mudah dan lancar. Dan itu diisyaratkan dalam Al-Quran surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 8. Dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih." Adapun orang-orang yang akan diberikan kitabnya dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Niscaya orang tersebut akan diperiksa, akan dihitung amalannya dengan proses penghitungan yang mudah. Proses penghitungan yang mudah itu bagaimana? Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, "Inna Allah yudnil mu'mina fayada'u alaihi kanafahu wa yasturuh." Sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada di antara kaum mukminin yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditempatkan di samping Allah. Kemudian Allah menutupi orang tersebut dari pandangan manusia. Ada di antara kaum mukminin yang nanti pada hari kiamat dipanggil oleh Allah supaya berdiri di sampingnya. Bukan hanya di sampingnya, kemudian ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian Allah berkata, "Ata'rifu dzambaka?" Masih ingatkah engkau dengan dosa anu yang kamu kerjakan? Diingatkan oleh Allah. Kata dia, "Na'am, iya wahai Rabbi." Kemudian Allah berkata lagi, "Masihkah kamu ingat dosa B yang kamu kerjakan?" "Iya wahai Rabbi." Disebutkan semua dosanya. Satu persatu dibeberkan oleh Allah. "Kamu masih ingat dosa ini? Masih ingat dosa ini? Masih ingat dosa ini?" Semuanya jawabannya iya, 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 iya. Sampai dia itu yakin betul bahwasannya nasibnya itu akan binasa. Karena dosanya semuanya dibeber dan dia mengakui perbuatan dosa tersebut. Setelah semuanya terlihat dosa-dosanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Satartuha 'alaika fid dunya." Seluruh dosa-dosa ini sudah saya tutup ketika kamu masih di dunia. Artinya
tidak dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Mungkin orangnya ini ikhlas, namun karena dorongan maksiat, akhirnya dia melakukan perbuatan maksiat. Tidak terlihat oleh orang-orang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Satartuha fid dunya, satartuha 'alaika fid dunya." Dosa-dosa ini semuanya sudah saya tutup ketika kamu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan saat ini seluruh dosamu ini aku ampuni. Setelah sudah khawatir akan binasa, ternyata apa? Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayu'ta kitaba hasanatihi. Kemudian diberikan kepada dia buku catatan amal kebajikannya. Ini orang-orang yang hisabnya apa? Mudah. Golongan yang ketiga. Kaum mukminin yang dihisab, dihitung amalannya, tapi prosesnya susah. Ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Laisa ahadun yuhasabu illa halak." Tidaklah seorang pun yang dihisab dengan hisab yang rinci dan detil pada hari kiamat, melainkan orang tersebut akan binasa. Ini golongan yang ketiga. Jadi dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang terperinci satu persatu. Dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditutupi oleh Allah. Maka orang-orang yang seperti inilah golongan yang ketiga, yang dia ini akan binasa dan akan dimasukkan ke dalam api neraka, dibersihkan dari dosa-dosanya sampai bersih, kemudian diberi kesempatan untuk keluar darinya dan dimasukkan ke dalam surga. Kita tidak tahu akan termasuk golongan mana kita. Jadi antum jangan berasumsi, paling-paling Anda dapat golongan kedua. Belum tentu. Ya. Belum tentu kita dapat golongan kedua. Ya. Mungkin banyak yang Ana insya Allah udah ngaji lama golongan pertama, insya Allah. Ngajinya udah berapa lama sih? Ana udah lama, sudah 10 tahun Ustaz. Emang kalau ngaji lama itu jaminan mutu. Kemudian Anda akidahnya akan kuat. Ya. Kalau Anda akidahnya kuat, maka amalan Anda pun akan terdorong untuk baik. Ya. Ngajinya lama, tapi dagangnya masih suka ngundur-ngundur bayar utang. Sami mawon. Ya. Sama aja. Orang yang ngajinya semakin lama, perilakunya semakin baik. Ya. Karena itu buah dari akidah dia. Jadi akidah itu nggak cuma dalam hati. Akidah itu membuahkan amalan dalam lahiriah kita. Ya. Seharusnya orang yang ngajinya semakin lama, dia semakin jujur. Semakin lembut. Ya. Semakin ramah. Semakin belas kasih kepada orang lain. Semakin rajin dalam berdakwah. Tahajudnya juga semakin kencang. Tahajudnya rajinnya dulu-dulu. Ketika sudah lama-lama, insya Allah akidahnya kuat, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, akhirnya nggak beribadah dengan rajin seperti dahulu kala. Bukan seperti itu caranya. Ya. Kita terus berusaha dengan maksimal. Sambil memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar kita termasuk paling tidak golongan yang kedua. Orang-orang yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah. Kita hanya bisa berusaha dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Ini hisabnya orang yang beriman. Adapun hisabnya orang-orang kafir, maka mereka amalan yang dikerjakan tidak ada harganya. Kebajikan-kebajikan yang mereka kerjakan, kata Allah Subhanahu wa taala, faj'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan-amalan perbuatan yang mereka kerjakan menjadi debu. Debu yang berterbangan. Yang gak ada gunanya amalan-amalan mereka itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 11. Fa'tarafu bidhambihim. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir.
maka binasalah penghuni neraka yang menyala-nyala. Sudah, tidak ada gunanya. Walaupun mereka adalah orang yang terpandang, walaupun mereka adalah presiden, walaupun mereka adalah orang yang paling kaya di muka bumi saat itu, maka sudah tidak berguna sama sekali apa yang mereka kerjakan. Kalaupun berguna kebaikan yang mereka lakukan, maka itu hanya berguna untuk menempatkan dia di neraka yang tidak dikeraknya. Jadi neraka itu apa? Bertingkat-tingkat. Inna lil jannati darajat kama anna lin nari darakat. Surga itu ada tingkatan-tingkatannya. Semakin kemana? Semakin ke atas. Dan neraka juga ada tingkatan-tingkatannya. Semakin kemana? Semakin ke bawah. Paling tidak kalau orang kafir baik ya suka bantu orang lain. Misalnya kafir tapi suka menolong orang lain. Ente itu tetap akan kekal di neraka, cuman nggak dikeraknya neraka. Jadi agak naik dikit lah, nggak apa-apa. Yang paling ringan, paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Abu Talib. Yang paling ringan, paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib, yang sudah mendapatkan syafaat dari Rasul untuk diringankan azabnya, bukan dikeluarkan, karena dia itulah mati dalam keadaan kafir. Diringankan azabnya. Kata Nabi SAW, Inna ahwana ahlin nari azaban yawmal qiyamah. Orang penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat. La rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratani min nar. Seorang yang di bawah kedua telapak kakinya diletakkan bara api. Yaghli minhuma dimaghuh. Yang akan mengakibatkan otaknya mendidih. Ini siksaan yang paling ringan, tingkat yang paling tinggi di dalam neraka. Jadi, amalannya orang kafir tidak ada manfaatnya. Dihisab, kalaupun dihisab, hanya sekedar untuk menunjukkan keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan untuk kalau misalnya ada amal solehnya kemudian akan dimasukkan surga, tidak. Orang kafir akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Terakhir, ada penggambaran tentang hari hisab yang digambarkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitabnya At-Tadhkirah. Penggambaran atau pendeskripsian dari Imam Al-Qurtubi ini sangat bagus sekali. Kata beliau, bayangkan, seandainya saat itu kita berada di padang mahsyar. Kemudian nama kita dipanggil. Nama kita dipanggil. Ketika nama kita dipanggil Fulan bin Fulan, maka saat itu kita akan gemetar. Karena kita akan menghadap kepada Rabbul Alamin untuk diadili. Dan saat itu muka kita mungkin sudah pucat pasi. Karena dosa-dosa yang kita kerjakan, kita ingat ternyata banyak sekali. Dan berjalan di antara saf-saf manusia seluruhnya. Dan seluruh pandangan menuju ke arah kita. Dan semua dari kita nanti akan dipanggil satu persatu. Dengan nama kita, nama bapak kita, Fulan bin Fulan. Dari mana? Akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Qurtubi, satu kita sudah gemetar, pucat, sudah nggak tahu apa yang akan kita katakan. Dan saat itu kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dan buku catatan kita dibuka di atas kita. Dosa-dosa yang kita sembunyikan semuanya terbuka di hadapan kita. Bahkan dosa-dosa yang kita lupakan. Banyak dosa-dosa yang kita lupakan. Saat itu kita baru teringat. Oh, ternyata ini dosa-dosa saya. Kalau orang-orang yang mendapatkan kitab atau catatan amalan tersebut dengan tangan kanannya, maka yang pertama kali dibacakan adalah dosa-dosa dia tersebut.
Setelah dosa-dosanya semuanya dibacakan, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku ampuni dosa kamu semuanya. Kemudian dibaca amal-amal solehnya. Semakin senang dia. Kebalikannya kata beliau, seandainya kita mendapatkan kitab tersebut dengan tangan kiri kita, maka yang pertama kali dibacakan kepada kita adalah amal-amal soleh kita. Kita sudah berasumsi, wah kita akan selamat masuk ke dalam surga. Ternyata begitu selesai, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inilah amal-amal soleh kamu, dan semuanya sudah ditolak. Lalu dilihatkan setelah itu, amal-amal buruk dia. Sudah mukanya hitam karena amal solehnya ditolak, diperlihatkan lagi dengan amal-amal keburukan dia. Sampai kemudian dia dijebloskan ke dalam api neraka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan, ada yang mau bertanya? Monggo. Tentang doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Rabbi, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Kenapa kita nggak minta golongan yang atas? Boleh. Kita minta golongan yang atas juga boleh, nggak masalah. Cuman ya, bukan apa-apa ya, kita tahu diri lah ya. Karena walaupun peluang itu ada, walaupun peluang untuk masuk dalam salah satu dari 70.000 golongan itu ada, tapi wallahu alam apakah masih tersisa apa enggak gitu. Sahabat Nabi saja sudah 100.000. Ya, sahabat Nabi saja sudah 100.000 ketika meninggal dunia di Haji Wada. Saat itu jumlah para sahabat Nabi SAW sekitar 100.000. 70.000 kalau diambil sahabat Nabi, kita kebagian apa? Walaupun ada riwayat lain dalam Musnad Ahmad yang menyebutkan bahwasannya akan ditambah setiap 1.000 ditambah lagi 70.000. Jadi yang pertama kan yang masuk pertama berapa? 70.000. Nah, kemudian Nabi SAW memohon kepada Allah Taala agar ditambah. Akhirnya Allah dengan karunia dan kemurahannya menambahkan setiap 1.000 ditambah lagi berapa? 70.000. Berarti ditambahi 70.000 kali 70.000. Iya. Nggak tahu ini berapa nih? Ma kulli alfin sab'una alfan. Setiap 1.000 ditambah lagi 70.000. Ya silahkan dihitung sendirilah. Ya, silahkan dihitung sendiri. Yang penting tetap ada kemungkinan ya. Dan tidak masalah ketika kita juga memohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang masuk tanpa apa? Hisab dan azab. Tapi tentunya enggak cukup hanya apa? Hanya memohon. Kita perlu untuk apa? Untuk berusaha. Dalam membaca Al-Quran, adabnya salah satunya adalah dengan mentadabburinya. Kita kesulitan dalam mentadabburi Al-Quran karena kurang paham bahasa Arab. Bagaimana solusinya? Apakah boleh dengan membaca saja tanpa mentadabburinya? Kalau yang ditanyakan boleh atau tidak, jawabannya boleh. Ya, jawabannya apa? Boleh. Jadi orang yang membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya, dia akan mendapatkan setiap hurufnya berapa pahala? 10 pahala. Ya, ketika dia membaca alif lam mim berarti berapa pahala? 30 pahala. Jadi boleh. Tapi kalau Anda menginginkan yang lebih sempurna dari itu, maka hendaklah Anda tidak mencukupkan diri dengan hanya apa? Membaca. Perlu diiringi apa? Untuk memahaminya. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa mereka kok tidak mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka itu ada kuncinya? Jadi seakan-akan Allah mengisyaratkan bahwasanya orang yang tidak bertadabbur ketika membaca Al-Quran, seakan-akan hatinya itu sudah apa? Sudah terkunci. Ya.
Kemudian Anda ketika membaca Al-Quran tidak bertadabbur, bagaimana Anda akan menangis? Bagaimana Anda akan imannya bertambah? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya untuk membaca Al-Quran. Seingat saya surat An-Nisa atau surat apa. Kemudian ketika membaca sampai suatu ayat, Rasul SAW berkata, hasbuk. Cukup, cukup. Nah, saat itu Rasul SAW sampai ayat An-Nisa 41 apa bunyinya? Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ketika sahabat tadi sampai ke ayat tersebut yang artinya adalah, wahai Muhammad, bagaimanakah engkau nanti pada hari kiamat ketika engkau didatangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala agar engkau bersaksi di hadapan umatmu. Jadi saat itu Nabi itu membayangkan kondisi pada hari kiamat di mana dia bersaksi di hadapan umatnya bahwasanya dia sudah menyampaikan segala sesuatunya dan akibat dari persaksian itu ada di antara umatnya yang dijebloskan dalam neraka. Nabi membayangkan alangkah sedihnya beliau saat itu ketika harus bersaksi dan akibatnya umatnya sebagian akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ketika sampai ayat itu Nabi berkata, hasbuk, hasbuk, cukup, cukup. Ketika sahabat tadi menengok kepada Nabi SAW, فَإِذَا عَيْنَاهُ تَدْرِفَانِ. Saat itu Nabi SAW mengucur air matanya dari matanya. Nangis Nabi SAW. Bagaimana Nabi bisa menangis? Karena Nabi paham. Apa yang dibaca Nabi paham. Makanya sebagian sahabat ketika datang ke rumahnya Nabi SAW, saat itu datang dalam keadaan Nabi SAW sedang sholat. Kata sahabat tadi, وَفِي جَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ. Ketika saya datang ke rumahnya, saat itu saya mendapati Nabi SAW sedang sholat. Ya, di dalam dadanya itu terdengar suara gemuruh. Seperti gemuruhnya air yang sedang mendidih. Karena Nabi SAW menangis dan menahan tangisannya. Ya. Bagaimana Nabi SAW bisa menangis membaca Al-Quran? Karena beliau paham. Beliau meresapi, beliau bertadabbur apa yang dia baca. Dan kita tidak mungkin bisa khusyuk dalam sholat kalau kita itu tidak bertadabbur apa yang kita baca. Jadi kalau orang ingin mengambil derajat yang lebih tinggi lagi, dia nggak cukup hanya dengan membaca tanpa memahami. Dia akan terus mengembangkan dirinya. Tidak bisa bahasa Arab, Ustaz. Kan ada Quran terjemah. Quran terjemah alhamdulillah bisa dibeli di mana-mana. Apakah kita pernah mengikrarkan dalam hati kita, ya Allah, saya pengen seumur hidup minimal sekali pernah membaca apa? Al-Quran terjemah dari awal sampai akhir. Siapa coba di antara kita? Siapa coba di sini yang pernah baca Quran terjemah dari awal sampai akhir? Bukan tafsir ya, Quran terjemah. Atau sudah ada yang pernah selesai baca tafsir Ibnu Katsir sampai selesai? Hah? Quran terjemah saja. Kita nggak pernah baca sampai selesai. Kalau khatam, banyak orang khatam. Tapi kalau membaca Quran terjemah, terjemahannya Al-Quran minimal, terjemah makna-maknanya Al-Quran, itulah yang akan membantu kita. Jadi syukur kalau kita punya target. Setiap hari lah, bismillah. Setiap hari saya pengen baca satu lembar. Atau satu halaman. Kalau sekian ratus halaman, sekian ribu halaman, insya Allah dalam 3 tahun, 4 tahun saya selesai. Minimal ada usaha. Ya. Jadi kalau orang ingin meniti jalan yang lebih tinggi, mencapai derajat yang lebih tinggi, dia harus berusaha. Ya. Dia nggak bisa hanya diam saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan minum air seni onta. Sementara kalau kita makan daging onta, kita batal wudunya. Tolong dijelaskan. Antum pernah dengar air kencing onta itu boleh untuk jadi obat? Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah dengar nggak? Baru saat ini. Baru saat ini ya.
Itu ada hadisnya dan hadisnya sahih. Kisahnya Al-Uraniyin, orang-orang sahabat Nabi dari kalangan Uraniyun, yang dia itu ketika masuk ke kota Madinah, kemudian mereka terkena penyakit demam yang akan menimpa orang ketika sampai di Madinah. Maka oleh Nabi SAW diberi petunjuk supaya mengobati penyakit mereka dengan air seni onta. Dengan air apa? Seni onta. Bayangan antum kayak gimana itu minumnya coba? Nah, sebagian orang salah paham. Jadi langsung di bawahnya onta langsung minum kayak gitu. Bukan ya. Maksudnya adalah kalau sekarang yang dipraktikkan adalah diambil susu ontanya, kemudian dicelupkan ke dalam susu itu buntutnya onta. Buntutnya onta itu kan ada apanya? Ada kencingnya. Kemudian dimasukkan di situ, lalu diminum. Ada teman saya ketika masih kuliah di Madinah, sakit demam. Sakit apa? Demam. Dia pakai obat dokter apa saja nggak sembuh. Bahkan dia bawa kalau nggak salah bodrek dari Indonesia. Nggak mempan. Obat Indonesia dimakan di sana. Nggak mempan. Akhirnya dia cari obat dokter di sana. Nggak mempan juga. Akhirnya dikasih tahu tentang hadis ini. Dia sudah pikirannya, ya Allah gimana nanti saya minum air kencing itu. Ternyata ketika sampai di sana bukan sesadis yang dibayangkan ya. Maksudnya adalah tadi susu kemudian diminum dan betul. Setelah itu subhanallah sembuh. Sembuh. Para ulama menyimpulkan bahwasannya air kencing onta itu bukan najis. Kalau seandainya najis, nggak mungkin apa? Nggak mungkin direkomendasikan oleh Nabi untuk jadi apa? Obat. Karena obat itu adalah dari barang-barang yang halal. Ya. Kata para ulama seperti itu. Tapi kemudian kenapa kok kita kalau makan dagingnya onta kita disuruh wudu lagi? Bukan karena dagingnya haram, bukan. Kalau dagingnya haram nggak boleh apa? Nggak boleh dimakan dari awal. Ya. Kenapa kok seperti ini? Ya inilah aturan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya. Nabi SAW mendapatkan ini karena wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Walaupun ada sebagian ulama yang berusaha untuk mengupas apa hikmah di balik itu semua. Ya. Kenapa kok setelah makan daging onta disuruh wudu? Ya macam-macam lah hikmah yang disebut oleh para ulama. Yang jelas kita tetap meyakini bahwasanya semuanya itu berdasarkan penuturan dari siapa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita membaca sholawat dengan Sayyiduna? Apakah ini tidak termasuk pengkultusan? Jawabannya perlu dirinci. Kalau misalnya itu dibaca ketika sholat, yaitu ketika tasyahud, ya, kan setelah at-tahiyatu lillah atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu kan nanti di tengah-tengah ada apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau misalnya ditambah Sayyiduna di sini, maka ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau nambah Sayyiduna ini, Sayyiduna, kata-kata Sayyiduna itu di dalam apa? Salat. Kenapa Ustaz? Karena bacaan salat itu pakem. Pakem itu apa? Paten. Sudah ada apanya? Sudah ada aturannya. Nabi SAW ketika mengajarkan sholawat Ibrahimiyah. Ini namanya sholawat apa? Ibrahimiyah. Kenapa sholawat Ibrahimiyah? Karena disebutkan di situ nama Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, di sini disebutkan Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi SAW mengajarkan sholawat Ibrahimiyah ini kepada para sahabatnya, Nabi tidak membubuhi di depan namanya ini kata-kata apa? Sayyiduna. Makanya kita harus membaca seperti apa yang diajarkan oleh siapa? Rasul. Ini jawabannya.
Namun kalau misalnya menambah sayyiduna ketika kita bersolawat di luar solat, tidak masalah dan boleh-boleh saja. Karena Nabi SAW pernah berkata, Ana sayyidu waladi Adam. Saya, kata Nabi SAW, adalah sayyid. Keturunannya Nabi Adam. Jadi Nabi sendiri mengatakan dirinya sebagai apa? Sayyid. Tapi ini di dalam sholat atau luar sholat? Luar sholat. Ya. Jadi contoh misalnya khatib. Khatib kan kadang-kadang ketika berkhutbah, dia mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Boleh itu. Jadi kalau di luar sholat boleh. Kalau di dalam sholat tidak boleh. Karena sudah ada aturannya. Dan memperbanyak membaca sholawat itu adalah salah satu sarana agar kita bisa mendapatkan apa? Syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi seandainya dibaca di hari apa? Jumat. Hari Jumat adalah hari yang diperintahkan kita untuk memperbanyak membaca sholawat. Ya. Para sahabat, mereka sangat semangat mengamalkan ilmunya. Kalau kami sekarang mungkin tidak kayak sahabat. Apakah kami dosa kalau antara ilmu dan amalan tidak seimbang? Apakah kami harus ngerem ngajinya dulu? Kalau Anda ngerem ngaji, maka Anda akan terjerumus kepada dua kekurangan. Kekurangan yang pertama, kekurangan amalan. Yang kedua, kekurangan apa? Ilmu. Ya. Ini bukan solusi. Ya. Solusinya adalah kita berusaha untuk terus ngaji, kemudian sambil berusaha diamalkan sedikit demi sedikit. Karena dengan semakin kita banyak ngaji, maka kita akan semakin termotivasi untuk apa? Untuk beramal. Makanya para ulama terdahulu, seingat saya Imam Sufyan Ats-Tsauri atau yang lainnya, mereka berkata, "Talabna al-ilma li ghairillah, fa'abal ilmu an yakuna illa lillah." Dahulu kami ketika pertama kali mencari ilmu, niatnya enggak ikhlas. Niatnya enggak apa? Enggak ikhlas. Tapi setelah lama-lama kami mencari ilmu, ilmu itu enggak mau. Enggak mau untuk kami ambil kecuali seandainya kami apa? Ikhlas. Akhirnya kami jadi apa? Jadi ikhlas. Jadi ikhlas, beramal itu proses. Ya. Semakin kita banyak mengaji, tentunya ngaji yang benar ya. Semakin kita banyak ngaji, maka kita akan semakin termotivasi untuk beramal. Dan ini yang harus kita camkan di dalam diri kita. Kalau berangkat ngaji, bismillah aku harap ngaji, nek engkau wis bali, apa sing di ngerteni langsung di apa? Diamalkan. Sebagaimana Imam Ahmad dahulu. Imam Ahmad membaca ngaji, baca sebuah hadis dari Nabi SAW. Anna Nabi SAW kana atau ihtajama Nabi SAW wa'atal hajjama dinaran atau dinarain. Nabi SAW berbekam, kemudian Nabi SAW memberi upah tukang bekam itu 1 dinar atau 2 dinar. Ya, saya lupa ya, redaksinya dari Imam Ahmad atau dari hadis Nabi SAW. Kalau 1 dinar ya sekian ratus ribu lah pokoknya. Jadi begitu dia mendengar Nabi SAW pernah punya ilmu, dia punya ilmu, Imam Ahmad punya pengetahuan baru. Bahwasanya Nabi SAW pernah berbekam dan memberi upah bekam berapa? 1 dinar atau 2 dinar. Sekian ratus ribu. Langsung Imam Ahmad saat itu pergi ke tukang apa? Bekam. Bukan karena dia sakit. Dia pengen berbekam. Begitu selesai bekam langsung dia keluarkan 1 dinar nih. Kalau kita gimana? Syukron. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Nah, itu saja. Imam Ahmad dalam hal-hal sepele, ya, dalam tanda kutip seperti ini, beliau berusaha mengamalkan. Sekecil apapun sunnah Nabi SAW, dia amalkan. Jadi begitu tahu ini sunnah Nabi kayak gini, langsung diamalkan. Dan mengamalkan amalan ya, mengamalkan ilmu itu proses. Ya. Proses sedikit demi sedikit kita tahu misalnya sunnahnya berpakaian, kita amalkan sedikit. Kita tahu sunnahnya cara sholat, kita amalkan sedikit. Kita tahu sunnahnya berpuasa, kita amalkan sedikit demi sedikit.
Kalau kita beramal mabruk gitu, gak kuat kita. Ya, itu caranya. Ya, jadi solusinya bukan ngerem. Ya, solusinya adalah Anda terus ngaji sambil apa? Sedikit demi sedikit berusaha untuk apa? Mengamalkan. Apakah tidur di pagi hari termasuk perbuatan maksiat? Bukan perbuatan maksiat, tapi perbuatan yang makruh. Perbuatan yang apa? Makruh. Tidak seyogyanya orang tidur pagi. Karena itu bukan kebiasaannya para salaf. Dan para sahabat Nabi SAW tidak memiliki kebiasaan untuk apa? Untuk tidur pagi. Seandainya kita ngantuk sekali karena malamnya begadang, minimal tidurlah setelah matahari apa? Terbit. Sekali lagi ini bukan haram. Ya. Sekali lagi ini bukan apa? Bukan haram. Tapi sebaiknya ditinggalkan. Karena pagi-pagi adalah waktunya. Karena waktu pagi itu adalah waktu yang barakah. Kata Nabi SAW, burika li ummati fi bukuriha. Umatku itu akan mendapatkan berkah waktu di pagi hari. Ya. Jadi kalau misalnya pagi hari masih ngorok, itu nggak dapat apa? Berkah. Ya. Makanya pedagang kan, pedagang Lombok, pedagang apa, berangkat jam berapa? Jam 2. Berarti setiap hari tahajud ya. Wallahu a'lam. Contoh ziarah kubur yang syar'i bagaimana? Begitu masuk, Anda melepaskan sandal kalau memungkinkan untuk dilepaskan, seandainya tidak ada duri-durinya. Kemudian ketika masuk, Anda mengucapkan salam, Assalamualaikum ahlad diyar, sampai akhirnya. Kemudian setelah itu, sampai di depan kubur, kita mendoakan, Allahumma ighfir lahum, warhamhum, wa'afihim, wa'fu anhum. Nah, rahimallahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati orang-orang terdahulu dan orang-orang belakang. Itu kayak gitu cara ziarah kuburnya, dan tidak perlu menambahnya dengan apa? Dengan bacaan-bacaan yang lainnya yang tidak ada tuntunannya. Bagaimana cara menghilangkan sifat riya? Pertama dengan memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Pertama dengan apa? Memohon kepada Allah. Dengan berdoa, karena mau nggak mau kita adalah makhluk yang sangat lemah. Yang kita tidak mungkin bisa beribadah kalau tidak ada bantuan dari siapa? Allah. Kemudian yang kedua adalah berlatih. Yang kedua adalah berlatih. Dengan cara ketika timbul rasa riya dalam hati, segera berusaha riya itu diperangi. Contoh misalnya, ketika kita infak, misalnya, kemudian ada orang miskin ya, kita infak, kok tahu-tahu teman kita itu satu kantor dengan kita lewat. Mas, gimana kabarnya? Saat itu kita lagi apa? Lagi masukkan duit itu ke kalengnya orang apa? Orang miskin. Jelas saat itu kita ada perasaan alhamdulillah ada teman saya yang lihat. Nah, nanti dia bisa cerita-cerita sama apa? Teman-teman di kantor. Oh, Masya Allah ya Pak Anu rajin infak. Nah, ketika timbul perasaan seperti itu, segera itu diperangi. Ya. Dengan cara gimana Ustaz? Dengan cara nggak ada manfaatnya. Kita infak dilihat sama orang itu nggak ada pengaruhnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang akan berpengaruh di hadapan Allah manfaatnya adalah ketika kita ikhlas. Jadi nggak ada gunanya dilihat nggak dilihat sama saja. Ya. Jadi kita kikis perasaan-perasaan riya itu dalam diri hati kita. Ketika misalnya kita berjalan ke masjid, kemudian kita dipuji misalnya, oh Masya Allah ya, Pak Anu soleh sekali, setiap hari rajin ke masjid. Ya. Yang belum rasa sombong, rasa riya dalam diri kita segera buang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berusaha didik diri kita untuk mengkikis sedikit demi sedikit riya tersebut. Saya kira cukup sampai di sini ya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Atas segala perhatian yang kami terima kasih. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.